balik lagi sama kita. Sekarang hari ini kita bukan bertiga tapi berdua. Minggu besok gue sendiri yang record. Oke. Jadi teman-teman ya, berhubung kita semakin hari ini semakin sedikit, jadi kita open rekrutmen teman-teman buat Asbun. Enggak, jokes Ya. Jadi bagaimana nih, Bobby atau Itu dia. Gue sejujurnya nggak tahu sih ini pada kemana ya. Kalau Bobby kan ya dia ada urusan lah. Lagi ada gathering sama temen RT RW-nya. Betul. Kalau gue ini kan dia emang manusia anomali gitu. Jadi kita mau bahas apa nih? Ngomong kita berdua nih, kayaknya kita ngomong yang serius sedikit gitu kali, bisa kali. Ya nggak usah jauh-jauh. Kan Apa tuh? dua hari sebelumnya kan hari ayah ya. 3 hari dong. Oh iya, 3 hari. Sekarang tanggal 15 November ya teman-teman Iya. ya. 3 hari sebelumnya tanggal 12 November hari ayah ya, betul. Sedekat Kenapa? apa sih lu Nji sama seorang bokap Nji? Sedekat apa sih lu sama seorang bokap? Oke. Ini serius berarti ya. Ya iya serius lah. Jadi gue tuh nggak deket sama bokap gue. Gue tuh pokoknya nggak sedekat itu. Gue ngeliat kayak teman-teman gue pada bisa ngobrol kayak bro gitu ke bokap tuh. Gue ngerasa kayak, ih anjir kok bisa sih lu kayak gitu. Sebenarnya ya bisa aja, cuman ya karena gue nggak deket sama bokap gue, jadi gue nggak kayak gitu. Gue tuh ada kayak boundaries banget sama bokap gue. Jadi gue tuh ngobrol ya kalau emang seperlunya aja. Kan kalau misalkan bokap gue nanya ya gue jawabnya ya seperlunya gue jawab gitu. Cuma bukan berarti gue bukan berarti gue nggak sayang sama bokap gue, bukan. Tapi lu pernah gak sih Nji? Pas ini terlepas dari kan dari lebaran ya. Lu pernah gak sih kayak meluk bokap lu gitu loh, kayak bokap apa sih? Lu manggil apa? Apa? Kayak maafin Panji ya kalau selama ini banyak salah gitu-gitu pernah ngajilin? Pernah. Pas lebaran ya? Lebaran justru maksud gue momennya tuh nggak pas lebaran. Justru momen pas lebaran tuh kayak menurut gue tuh hal yang biasa. Maafannya kayak cuman ya maaf ya kalau misalnya ada salah. Tapi kalau misalnya momen-momen yang kayak mungkin dalam banget sih ada, cuman momennya bukan pas lebaran. Ada beberapa momen yang kayak dulu gue pas SMA tuh, jadi bokap gue jadi ketua komite. Jadi perwakilan kayak yang anaknya komite gitu, pas upacara, gue lupa itu tuh ada acara apa gitu, ada hari apa, itu disuruh maju kayak jadi perwakilan gitu. Nah terus karena bokap gue komite juga, akhirnya gue berdiri, terus gue kayak disuruh maafan, mungkin hari ayah juga, cuma gue lupa, jujur gue lupa. Itu gue disuruh peluk, awalnya gue biasa aja gitu. Terus lama-lama gue nangis ya. Pasti nggak sih? Iya. Makanya gue gue nggak deket sama bokap gue bukan berarti gue nggak sayang. Cuman emang ada kayak gap boundaries itu jauh banget. Karena maksudnya ya gue nggak nyalain bokap gue juga, gue nggak nyalain parenting orang tua gue juga, cuman ya emang bokap gue orangnya keras banget. Mungkin kalau misalkan teman-teman pada tahu ada parenting tuh namanya good cop bad cop. Nah itu kayak gitu. Jadi bad copnya nih di bokap gue, good copnya di nyokap gue. Karena gue sampai sekarang gue justru malah lebih dekat sama nyokap gue. Gue udah kayak teman banget sama nyokap gue. Gue bercandain. Oh lu berarti misalkan saling buat gini ya bro? Nggak gitu juga. Oh enggak. Kadang gue bercandain gini nyokap gue. Itu kan kagak sopan nih. Tapi bercanda. Iya sih, konteksnya bercanda. Oke lah. Nyokap gue tuh konteksnya tahu lah bercanda. Kalau ke bokap gue lebih ya karena apa ya? Mungkin karena gue ngerasa anak Segen nggak sih? Hah? Segen nggak sih? Segen juga, takut juga sih sebenarnya. Karena jujur aja bokap gue galak banget sumpah. Ya mungkin ya gue bukan anak pertama, cuman gue ikut ngerasain lah dampak dari ke parenting bokap gue yang keras. Kayak dulu tuh gue inget banget kalau misalkan nyokap gue marahin gue nih, biasanya nyokap tuh marahin kayak cuma diomelin doang gitu. Kalau bokap gue yang turun tangan, buset, pakai gesper,
pakai sapu lidi. Itu gua dulu waktu kecil selalu lari ke dapur. Gua nggak tahu kenapa. Gua selalu lari ke dapur. Ke dapur. Nggak tahu, gua juga nggak tahu. Selalu lari ke dapur. Jadi terus gua dibubukin pakai sapu lidi. Cuman ya dari situ ya gua jadi belajar. Cuman ya mungkin apa ya, kayak price to pay-nya ya gua jadi nggak dekat sama bokap gua. Kayak yang ngebentuk mental nggak sih? Iya, untuk mental. Itu gue juga punya kakak ya. Gue sama kakak gue beda 6 tahun. Anjing serius sih? Iya serius, beda 6 tahun gue sama kakak Abang gue. lu apa kelahiran berapa aja? 93. Buset, Kelahiran 93. Itu dulu abang gue kan emang, maksudnya abang gue nih tahu bokap gue tuh galak. Cuman dia bocahnya emang rebel. Bocahnya emang bajingan juga dia. Jadi pernah ada satu kejadian, bokap gue udah ngomong, nanti kita habis Jumatan mau pergi ke rumah saudara gitu. Nanti langsung pulang ya. Udah akhirnya gue Jumatan, abang gue Jumatan. Itu kita misah tuh, kita misah janjian mau ke rumah saudara tuh hari Jumat, habis Jumatan. Bokap gue udah ngomong, jangan pulang kelar Jumatan langsung pulang ke rumah karena kita mau berangkat langsung. Ya itu akhirnya gue Jumatan pokoknya misah. Nah gue balik nih, abang gue belum balik, ditungguin lama, terus diteleponin dulu nggak diangkat-angkat ya kan. Pas akhirnya bokap gue kayak ya udah kita tinggalin aja ini. Jadi pokoknya yaudah kita tinggalin aja lah. Ya udah keluarin mobil dari garasi. Abang gue jalan, buka pintu belakang ya kan. Wah anjing, langsung pengen ditampol sama bokap gue, sumpah langsung diginiin. Nah, terus ya udah akhirnya abang gue diem aja, terus masuk. Akhirnya ya diomel-omelin lah gini. Sudah tuh sepanjang jalan diem gitu. Ya keras ya sama bokap gue. Tapi maksudnya ya mentalnya jadi kayak gitu. Jadi kebentuk kan. Kan karena kan bokap itu kan hero pertama kita nih. Iya bener sih, bener. Bokap tuh hero pertama, kalau nyokap tuh ini Love. Iya, first love-nya anak cowok. Bener. First love anak cowok. Paling kan nih buat yang laki. Iya betul. Nih Ji, misalkan nih orang tua lo nonton ini nih, misalkan nonton gimana? Apa yang pengen lo katain? Maksudnya apa yang pengen lo ungkapin deh? Aduh, kalau diungkapin sih Jangan lupa subscribe. Gue tampol misalkan ngomong begitu, sumpah anjir. ya, terutama ke bokap ya. Yoi lah. Bokap. Ya kalau misalkan ke bokap, sejujurnya bukan sejujurnya sih, yang pengen gue sampein sih ya terima kasih ya udah ngedidik kayak gitu. Cuman mungkin yang nggak bisa gue bilang langsung tuh karena mungkin mungkin karena luka di masa kecil yang karena papa terlalu galak. Jadi ya ini yang emang harus dibayar gitu kayak. Jadi nggak dekat sebenarnya, bukan nyaman dengan keadaan ini, cuman pengen deket tapi bingung gitu harus mulai dari mana gitu. Kenapa apa sih? Kan bukan beda. Kalau ke nyokap gue apa ya? Kalau ke mama mungkin ya terima kasih aja udah ngelahirin Panji, udah ngerawat sampai gede lah ya. Itu aja sih. Oke, lanjut ke tema selanjutnya. Lah, jadi bilang begini lu lah. Bukan host gua host, lu narasumber. Bodoh ah. Sama bodoh. Lu deket nggak sama bokap lu? Ya ternyata gimana? Hah? Lu lihatnya gimana? Ya jangan gua dong. Kan dia menonton nggak tahu. Aku dekat itu sama bokap waktu pas SMA. Asli SMA itu gue tuh. Kalau nggak salah SMA deh, gue lupa. Sebelum itu kayak gua SD SMP itu mungkin karena gue masih kecil kali ya, harus ada satu sosok yang yang ditakutin itu. Ya kan? Nah, mungkin bokap figur seperti itu buat mental gue tuh kebentuk. Nah terus pas SMA itu mulai itu kayak pendekatan itu kayak beda, berubah lah pokoknya lah. Kayak ya udah kayak sama temen aja. Cuman kalau misalkan
apa namanya sih, paling gue dimarahin kalau misalkan rapat gue jelek. Itu paling sih, itu udah basicnya sih. Itu pas SD, SMP? Ya semua kalau misalkan rapat gue jelek, ya paling misalkan gue parah itu waktu pas rapat gue jelek itu tuh bener-bener jelek itu waktu pas SD. Wah itu gue udah pasti di sidang tuh. Asli. SD udah di sidang. Iya. Di sidang gimana ini? Iya. Kenapa ini nilainya jelek ini lah. Ini serius kayak gitu? Serius gue. Dan terlebih gue SD dulu gue cengeng anjing. Asli cengeng gue dulu SD, sumpah. Terus habis itu udahlah mungkin gue parahnya itu SD gue kelas berapa ya? Nilai gue tuh bener-bener anjlok gitu. Kelas 2? Enggak. Kelas 3 kalau nggak salah deh. Kelas 3, ya itu yang waktu pas video yang lalu, yang waktu itu yang gue bilang gue nggak pernah ngerjain PR waktu SD. Oh itu. Nah terus habis itu ya udah nilai gue turun jelek. Ya udahlah kena marah kan. Terus ya udahlah habis itu ya kayak nilai-nilai doang sih kalau selebihnya. Ya alhamdulillah ya aman-aman aja. Oh sama SMP kelas 7. SMP kelas 7, wah tuh gue parah banget tuh asli. Lu ngerasain ini nggak Ji? Lu ngerasain masuk siang nggak? Ngerasain. Kagak enak banget kan? Iya, nggak enak. Lu pengen belajar pun juga kagak masuk di otak, sumpah dah. Apalagi tuh gue masuk jam berapa dulu ya? Masuk itu SMA ya? Enggak, gue masuk siang itu gue SMP. Oh SMP ya, gue masuk siang. Pokoknya tuh gue lupa masuk itu jam 12:30 apa jam. Iya, setahu gue deket-deket zuhur. Iya, pokoknya tuh pulang itu jam sebelum maghrib, tapi nggak jam 5:30 lah, gue lupa. Iya. Terus kayak pengen belajar susah waktu itu gimana ya? Lu yang waktunya siang itu apa sih ya? Nggak tidur siang juga sih. Ya kayak istirahat gitu lah, ini disuruh belajar kayak susah cok, sumpah susah banget. Pagi-pagi pengen belajar, boro-boro masuk. Terus ya udah lah, habis itu udah. Ya udah tuh, gitu udah, gue nilai gue hancur kelas 7. Alhamdulillah naik kelas, sumpah gue kagak pernah tinggal kelas anjing. Walaupun udah di ujung tanduk itu sih bisa dibilang itu gue kelas 7 itu udah di ujung tanduk lah. Larang naik dan enggak ya? Iya pokoknya tuh dikasih pressure lah, ini udah kayak gini. Terus ya udah terus lebihnya SMA itu nilai gue stabil, nggak naik nggak turun ya pokoknya. Makanya. Ya pas lah. 75 berarti ya? Ya segitu lah pokoknya. Kelas 10 ya pokoknya tuh makin lama makin naik lah. Terus pas kuliah masih kuliah ambis. Enggak anjir. Iya kan lu kuliah ambis, udah diem aja. Kuliah sih gue aman-aman aja, sampai lulus ya udah tuh paling kalau misalkan dimarahin itu pas ya misalkan gue ngelakuin kesalahan sih kayak ya gimana ya, kayak apa sih namanya, ya kayak buat salah lah. Kayak contoh misalkan kan gue kan emang gak boleh pulang malam kan. Ya gue pulang tanpa alasan yang jelas. Tapi itu kapan? Maksudnya momen dimana lu gak boleh pulang malam tuh pas kapan? Pas lu SMP apa SMA? Sampai sekarang gue gak boleh pulang malam. Sampai sekarang asli tanpa alasan jelas ya. Kalau misalkan gue contoh kayak waktu pas gue ada kerjaan, ya gue mau pulang jam 1, jam 1:30 juga oke aja. Pernah gue waktu itu pulang jam 5:30, waktu itu gue 5:30 pagi. Gue jalan. Lu ngapain? Apa? Ngapain lu? Kerja. Oh kerja. Nah habis itu gue waktu itu jalan gue jam berapa waktu itu ya? Gue tuh biasa kerja. Ini sebelum backstory sebelum gue ngajar ya. Sebelum gue jadi guru itu jalan jam 8 kalau jam 9 gue lupa. Pagi. Nah itu ya udah. Pulang jam 6. Itu gue pulang 5:30. Bener-bener gue ngelihat orang kerja, gue pulang kerja anjir. Orang berangkat tuh pulang ya. Iya. Terus ya udah habis itu. Nah misalkan alasannya jelas, oke, bokap tuh masih bisa terima lah. Kalau misalkan alasan gue cuman kayak tempat kayak nongkrong gitu, tapi kayak bukan di rumah teman gitu, kayak cuman di tempat kayak contoh lah kayak warkop, tongkrongan. Kayak itu bokap
nggak Ngapain sih ya gitu? mendingan pulang lah gitu loh, udah jam 9. Pokoknya tuh batas itu jam 10, batas itu jam 10. Ini disclaimer ya, misalkan alasannya yang nggak jelas, Hmm. nggak ada apa Itu sih? cuma nongkrong Iya. gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ngomongin orang tua berat cok, sumpah berat banget. Asli berat banget gua, asli dah. Tapi bokap lu tuh maksudnya galaknya tuh main tangan, main fisik gitu? Wah, Enggak. bokap seumur umur ya, 26 tahun gue hidup kagak pernah dipukul gua. Buset, Oh iya? bantar dicubitin gua kagak pernah, nyokap juga kagak pernah gua dipukul. Terus bokap galaknya gimana? Main Kata-kata? intonasi doang. Oh gitu. Kalau gue sih kagak sakit hati juga misalkan gitu ya. Ya emang gua yang salah gitu loh, nggak yang dendam banget kayak ini tapi kayak ke depannya ntar gua bakalan begini. Enggak, kalau gue ya kan itu kan gue tahu, gue sadar gue yang Iya. salah gitu loh. Ada fase saraf kejepit kalau nggak salah deh. Kita Oh. waktu itu kan memang main bulu tangkis kan di kantornya kan. Si atlet bokap lu ya? Bukan kayak ya jago lah misalkan main gitu loh. Akad gua posisinya itu kita Posisi. lagi gue lupa antara UTS kalau nggak UAS, gue lupa, disuruh temenin doang udah gitu loh. Pikir gue kan cepat cuman ke cek doang katanya tuh kayak gini, ternyata dirujuk ke Omni. Menembus lah bu. Bukan aja Omnibus Law, rumah sakit Omni lah. Disuruh MRI. Oh marah. MRI, woi itu jalan siang kalau nggak salah, gue lupa, jalan siang. Itu gue tahu tuh katanya kan bokap kan sakit kan, emang duduknya tuh kan kita kan kalau naik mobil kan gini ya, kayak biasa kan. Kalau bokap tuh nggak bener-bener kayak ngebaring itu kayak sakit dekat mana ya, sini kalau nggak salah deh, yang dekat pangkal paha katanya sakit. Terus Kenapa nggak lu yang nyetir? apa? Kenapa nggak lu yang nyetir? Enggak, gue dulu belum bisa bawa mobil itu. Oh. Itu naik taksol. Iya naik ojek online, ojek online. Oh, iya. Iya itu terus. Ya itulah pokoknya lah. Gue belum belajar itu, belum belajar sama sekali. Itu kalau Belajar misalkan buat UTS. iya, misalkan gue anak durhaka mungkin gue tinggal kali ya. Cuman udahlah gue apa namanya, temenin dulu lah sesekali gitu loh. Kasihan juga kan. Itu gue juga ngeliat bokap jalan dituntun cok, kayak dituntun gitu. Terus habis itu udah datang temennya bokap ngarahin ke Omni. Habis itu udah bener-bener ditungguin itu pokoknya total gue jalan siang, pulang itu kalau nggak salah malam udah jam 9 atau jam 10 gitu, lupa emang ya. Lama di MRI doang. Nunggunya lama ya. Iya, sih efeknya sampai sekarang. Misalnya lu suka sakit, anjing berat cok, cuma anjing. Itu posisi tuh bokap kalau nggak salah masih kerja deh. Itu izin lumayan lama lah itulah, sebisa mungkin. Nggak nyusahin bokap lu. Iya, tapi gue mesti nyusahin juga, gimana ya? Tapi maksud gua kalau misalkan itu kan ya itu bagian yang pas momen dimana lu kayak ngerasa lu sedih gitu kan. Tapi kalau misalkan lu ngerasa kayaknya gue ngelakuin ini bikin apa bokap gue bangga, ada nggak? Wah, Kayak pokoknya gitu? tuh pertama kali itu gue beliin barang waktu itu. Adalah pokoknya lah barang lah. Momennya lagi apa nih? Bokap lagi ulang tahun atau Enggak, emang gue Udah beliin aja tiba-tiba. random aja. Gue lagi ada. Lu beliin lah ya? Iya, beliin aja terus habis itu. Udah, ya pokoknya tuh. Terus lu kasih Kasih. ini apa gitu? Lu manggilnya sih? Babe kan ya? Babe kan? Kagak, ini ayah cok. Oh, ayah? Lu manggil ayah, serius? Iya serius kan. Babe kan misalkan bercanda doang. Oh. Yang berkesan banget itu yang kesana kayak gue ngelakuin ini tuh bikin bokap gue bangga gitu. Kayak gue put effort buat bokap gue. pas tahun ini April kemarin. Lu prank ya April mau? Enggak dong, anjir. Pas buka ulang tahun tuh, itu emang udah di planningin sama nyokap kan. Mas ini nanti kayak gini. Oke lah. Terus habis itu udah, gua ada salah satu Restoran? mall. Iya, emang ada. Oh ke mall. Heeh. Ke mall kemana nya? Ke restorannya? Iya, Makan? makan siang doang. Nah pas banget itu bokap pengen benerin apa? Jam? Tadi jam. Enggak. Ganti baterai. Hmm. Ganti baterai. Kan bokap kan biasanya kan emang kalau itu kan emang nggak ada kuota kan, bukan nggak bisa sih, nggak ngerti QR. Itu pokoknya tuh pas banget. Dan nih udah tanggal segini, jalan jam segini. Kalau nggak salah sih itu habis sholat zuhur deh, gue lupa. Padahal dulu jalan tuh jalan ya kan.
masih masih apa sih ya, masih pura-pura bego tuh gue tuh sama nyokap tuh, ini mau kemana, udah ikut aja kata nyokap kan. Terus habis itu udah jalan nih, jalan. Terus bokap tuh bilang, mas ambil duit dulu ya di ATM. Oke, gue bilang oke doang tuh. Nah itu di pas ini pokoknya tuh ini tuh ininya apa, ATM-nya gue ambil lurus, udah bodo amat tuh. Nah mas ini, oh ya lupa, gitu aja. Terus gimana? Ya udah gampang, gue gituin aja kan. Terus habis itu udah singkat cerita sampai singkat cerita ke mana namanya, ke tempat makannya. Ke tempat makannya. Ngide, mas beli ini, mas beli kue di roti berbicara kalau nggak salah deh. Berbicara? Iya, roti berbicara. Oh iya, gue tahu. Sekarang udah ganti namanya. Iya, pokoknya tuh dulunya tuh itu. Iya. itu bokap nggak tahu tuh kalau gue beli kue waktu itu sama nyokap. Waktu itu pas nanya, nyokap cuma bilang mau lihat baju. Udah tuh habis itu udah. Apa sih? Setelah itu balik, baru udah tuh kayak kecil-kecilan lah, kayak party kecil gitu loh. Kayak potong kue ini ada fotonya nih. Sih. Gak tahu ya, seneng oke ya, gua nggak tahu lah, pokoknya itu gue ikhlas gitu loh. Kalau buat keluarga mah sampai pulang pagi gue juga ya banin lah. Terus habis itu udah ya udah sih gitu, apa ya, paling itu yang mau itu aja sih. Kalau yang bisa gue ambil dari bokap nyokap, positifnya gue ambil, negatifnya gue buang. Kita tuh bisa sortir lah. Iya benar. Iya, kalau gue sih gitu selama ini sih. Ya, gue sih sebisa mungkin gue di keluarga ya, gue nggak satu orang doang yang gue dekat. Gue sebisa mungkin gue netral. Kan soalnya kan apa sih namanya ya? Emang dia jadinya sih begitu, cuman kalau dulu mungkin ada gap, kayak apa sih namanya, hierarki lah. Ini paling tinggi, ini mungkin itu pas gue SD sama SMP ada lah itu. Nah mungkin pas gue meranjak udah mau menuju ke dewasa, terus habis itu udah ya mungkin di situ tuh kayak nggak selamanya anak itu tuh, apalagi yang untuk parenting sekarang ya, nggak selamanya anak-anak itu tahu. Kita tegas boleh, galak boleh, tapi tuh jangan sampai anak-anak itu takut sama kita. Nah takutnya kalau misalkan anak-anak udah takut sama kita, satu, anak itu jadi nggak deket sama kita. Terus habis itu yang kedua itu, kalau udah takut itu, anak-anak itu tuh nggak mau cerita. Iya cerita, jangan kan cerita, nanya kita aja pun juga nggak mau kan. Nah itu yang ketiga itu, misalkan kita kasih saran atau apa masukan ya udah kayak cuman di iyain doang. Nah makanya nih, karena itu berhubungan kan dengan ruang lingkupnya anak-anak kayak gitu-gitu. Nah makanya gua semenjak ngajar itu gua nggak pernah jadi guru yang killer gitu. Enggak, ada fasenya gua ada fasenya gua tegas, ada fasenya gua santai. Coba bisa komen murid gua di kelas gimana PA-nya. Kan lu beberapa ini ya. Jika mereka salah atau apa ya, gue bukannya gue galak atau apa, gue tuh pengen ngajarin mereka itu tanggung jawab. Oh iya, gue ada tugas kayak gini. Nah gue juga diajarin sama bokap tuh gitu juga, harus tanggung jawab. Kalau apa yang lu udah ambil, ya udah lu lakuin, jangan setengah-setengah, harus all in. Enggak seberapa ya, walaupun hasilnya nggak seberapa, seenggaknya itu udah mencoba gitu loh, kayak gitu. Yang penting jangan ragu-ragu, udah kayak gitu aja paling. Ya kalau pesannya buat buat bokap langsung. Buat bokap sama nyokap ya. Bokap dulu dong, Si anjing. Kenapa kagak dua-duanya sih? Ya sehat-sehat terus, jangan tetap jadi bokap asik, jangan yang terlalu kaku banget. Ya pokoknya sehat-sehat terus deh. Maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya sebagai anak, gue juga nyadarin itulah. Terus ya oke ya
Ya. Bisa cok, sumpah. Ya buat nyokap sekarang buat nyokap. Apa ya? Sama sih, nggak jauh beda, sehat apa panjang umur ya kan, pokoknya panjang umur sehat terus, jangan banyakkan pikiran, jalanin aja santai. Lu ini gua nahan-nahan anjir, sumpah nahan-nahan gua asli. Iya guys, gue di sampingnya matanya udah merah banget guys, gue pengen nangis dia. Gua. Terus kayak ya misalkan masih banyak kurangnya, mohon maaf lah kan. Bisa gua kayak gini aja. Gitu ya. Mantap lah pokoknya. Mantap ya. Udah makin kompak aja lah, nyokap sama bokap udah punya cucu, nggak usah aneh-aneh. Udah itu aja lah. Dari lu cucunya. Enggak, bukan dong. Kira. Kan dari abang gua. Ini BTW Pak Haji pengen nyanyi nih di sini. Lah, kenapa gue jadi nyanyi tapi maksudnya sebelum kita akhiri podcast kali ini ya, tadi kan gue tanya soal apa namanya, sempat singgung soal lu pernah nggak sih kayak ada pengalaman yang lu ngerasa kayak lu ngebanggain bokap lu nih, atau lu ngelakuin ini buat bokap lu gitu. Kalau gue ada, gue justru kalau misalkan pengalaman kayak gitu justru gue lebih banyaknya ke bokap gue. Dulu gue waktu SMA, jadi pernah ada kayak itu tuh pelajaran seni gitu loh. Seni budaya. Terus kita satu kelas itu disuruh bikin kayak pagelaran. Kayak pentas seni lah. Pentas seni tapi cuma kelas kita doang gitu. Nanti penontonnya bisa dari guru, bisa dari kelas lain gitu. Nah gue semua muridnya tuh disuruh seenggaknya ngisi satu acara gitulah. Nah akhirnya gue bingung kan, gue ngapain ya, akhirnya yaudah gue nyanyi aja lah. Akhirnya ngeband tuh ada bagian nyanyinya. Nah itu gue inget banget, itu gue nyanyi lagunya Simple Plan yang Perfect. Wah itu kena banget sih. Iya kan? Wah itu lagu buat bokap banget. Iya. Iya lagi. Ngena banget itu. Nah, kalau bokap lu ada gak nih momen sama nyokap? Sama nyokap? Kayak gitu. Sama nyokap sih ada, cuman maksudnya menurut gue kayak nggak segitu kayak ke bokap gitu. Nyokap apa ya? Masih cucu? Gue belum anjir, nikah belum. Astagfirullahaladzim. Kalau nyokap lo apa? Gue nggak beliin ituan, pokoknya nggak beli barang gue. Pokoknya gue barang terus deh, karena kalau nilai gue kagak bisa gue banggain lah. Tapi lu deket nggak Ji? Sama bagus sampai sekarang? Dulu gue deket. Nah sekarang? Sekarang enggak. Lah karena? Iya nggak tahu, kayak karena mungkin udah gede aja gitu. Oh. Gue tuh jadi gini ya, gue tuh di rumah tuh tipe orang yang pendiam. Gue tuh orangnya nggak sumpah lu nggak percaya kan? Gue tuh tipe orang yang diem di rumah, nggak banyak ngomong gitu. Gue tuh orang yang lebih ke observe. Jadi gue kayak misalkan makan nih ya, gue pernah denger teman-teman gue tuh ada beberapa teman gue yang kalau misalkan makan tuh harus satu keluarga gitu, harus makan semua. Iya. Gue nggak bisa. Gue tuh makan gue sendirian. Lu ngapain anjing kagak? Ya nggak tahu. Terus makanya kan gue bilang gue di rumah tuh pendiam orangnya. Tapi maksudnya gue tuh ngamatin gitu. Oh ini tuh kurangnya di sini. Gue tuh orangnya nggak kayak apa ya? Mungkin kalau misalkan kalian pada tahu laki-laki itu tidak bercerita. Nah itu gue di rumah tuh kayak gitu. Gue di rumah persis banget kayak gitu. Nggak cerita, nggak ngomong apa-apa. Malah kadang nyokap gue yang cerita ke gue. Gue cuma kayak gitu. Padahal enggak ya? Hah? Anjing. Iya, enggak, tapi giliran dikasih ini harusnya gini mah kagak mau dengerin nyokap. Udah tua, maklumin mah. Berarti tipikal kayak gue. Enggak, bukan, tapi kalau gue itu nggak sependiam lu ya. Maksudnya tuh gue tuh masih ada vokal-vokalnya. Lo tau sendiri kan gue misalkan diem gimana, gabut. Nah terus tapi kalau untuk cerita ke apa sih ya, cerita ke kayak cerita kehidupan itulah,
gue lebih baik diem, asli Iya sih, diem gue. iya. Kayak ya udah, orang rumah gue itu tuh taunya ya udah gue fan aja, padahal mah anjing parah kayak pengen pecah sama lu. Iya. Kayak ya udahlah, ya paling misalkan itu gue alihin ke antara main game, kalau enggak paling kalau enggak keluar atau apa kayak Iya jalan gitu. iya kayak Lu kan nggak boleh pulang malam. enggak kayak muter-muter aja, BKT deket di sini Pusing. muter aja. Terus ya, lebih kemendem sih gua orangnya. Iya. Apalagi itu masalah yang orang-orang tuh taunya gua ya udah kayak begini aja gitu loh. Sisi yang lain gua yang bikin pala gua pengen pecah, lebih baik gua simpan sendiri aja. Nah, misalkan gue punya pasangan pun nanti ke depannya, Berarti lu bakalan tetap nggak ngomong pasangan lu? enggak, gue tuh tahu itu biar ya sebenarnya sih itu nggak bagus juga ya, kayak nggak ada keterbukaan. Cuman gue nggak mau nambah beban aja. Kayak yaudahlah, apa lebih baik gue diem aja gitu. Tapi kan maksudnya lu harus sharing. Harusnya gitu. Beban itu kalau ditanggung sendiri kan berat. Harusnya gitu kan. Iya. Cuman gue nggak bisa kayak gitu. Dari dulu kayak ya udah lebih baik gue diem. Udah kayak ya udah kayak walaupun gue banyak ngomong dan lain-lain, terus ya udah yang penting gue ini aja, yang penting kayak ini, kalau dalam psikologi itu alter ego, topengnya banyak. Nah gue tuh di saat kayak gini gue pakai topeng ini, misalkan gue kayak gini topeng gue ini kayak gitu, kayak bukannya munafik ya, kayak tahu posisi aja lah, tahu situasi. Kayak gitu aja, bukan berarti gue orang yang munafik, enggak. Gue tuh kayak cuman kalau kayak gini gue makainya ini gitu. Iya bener sih, gue juga gitu Aja sih. itu kayak misalnya di teman gitu gini misalnya ada lagi topengnya misalnya gue lebih kayak banyak ngomong gitu. Tapi kalau misalnya gue di rumah ya gue diem. Terus kalau misalnya gue sendiri ya ada lagi gitu kan. Ya itu kalau misalnya ada pepatah di Jepang, cuman gue lupa dari mana. Gue nggak mau ada gap lah antara kayak apa ya, antara ke siswa gue, antara ke temen gue, antara ke keluarga gue kagak ada, santai aja. Ya udah. Tapi tadi lu sempet nyinggung apa? Lu berangkat kerja jam 8 jam 9, pulang jam 6 pagi. Jadi teman-teman kalian udah kebayangkan betapa pekerja kerasnya Ipan, ya kan? Udah sukses Ipan, ya kan? Kerja mana lagi yang berangkat pagi pulang pagi? Ya itu aja mungkin teman-teman podcast kita berdua hari ini ya. Kali ini kita nggak banyak bercandanya karena ya gue juga ada mikir kayak jadi kita mumpung kita berdua doang, jadi kita ditalk aja lah gitu ya. Kapan lagi Asbun ya kan? Asbun namanya YouTube-nya Asbun asal bunyi ditalk. Kapan lagi episode? Ya spesial episode ya, karena ini pertama kali kita berdua. Yang itu tuh tolong dong yang mau kita undang tapi nggak bisa tolong ya. Pak RT. Iya Pak RT bener ya, tolong ya. Next tolonglah hadir lah ya kan. Parah banget sih bisa nggak hadir sih. Iya, apa perlu kita tuh bro? Boleh sih. Boleh ya, kita Boleh. bro tempatnya ya. Oke, mungkin udah sekian aja obrolan kita pada dini hari ini ya kan. Pada dini hari ini. Ya mungkin teman-teman kalian kalau misalkan punya cerita gitu tentang bokap gitu atau ke keluarga gitu deh, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel kita biar kita makin berkembang ya teman-teman. Dadah. See you soon.